Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, amma ba'd. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah perencanaan pendidikan, yakni Ibu Dr. Helna Nelis MPD, dan teman-teman yang saya sayangi. Baik, perkenalkan, nama saya Ratu Daro Jatunisa, NIM 2312500039 dari kelas MPI 3B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi yang berjudul mengidentifikasi jenis-jenis perencanaan pendidikan. Nah, langsung saja kita ke pembahasan materinya. Yang pertama, perencanaan tingkat pusat, provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, desa atau kelurahan, dan sekolah. Untuk perencanaan tingkat pusat, yaitu perencanaan pendidikan yang dilakukan pada unit utama tingkat pusat seperti di lingkungan Direktorat Jenderal Kemendikbud, Inspektorat Jenderal Kemendikbud, Sekretariat Jenderal Kemendikbud, dan unit utama lainnya. Lalu, perencanaan pendidikan tingkat provinsi, yaitu perencanaan pendidikan yang dilakukan pada unit-unit yang ada di tingkat provinsi seperti di bagian-bagian dan bidang-bidang substansi yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi. Selanjutnya, perencanaan pendidikan tingkat kabupaten atau kota, yaitu perencanaan pendidikan yang dilakukan oleh subbagian penyusunan rencana dan program di tingkat kabupaten atau kota dan seksi-seksi substansi yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten atau kota. Selanjutnya, perencanaan pendidikan tingkat kecamatan, yaitu perencanaan pendidikan yang dilakukan oleh urusan data dan statistik dan urusan lainnya yang ada di lingkungan Unit Pelaksanaan Teknis Pendidikan tingkat kecamatan, KASI atau UPTD. Lalu, perencanaan pendidikan tingkat kelurahan atau desa, yaitu perencanaan pendidikan yang dilakukan oleh urusan pembangunan sosial budaya yang ada di tingkat kelurahan atau desa. Selanjutnya, perencanaan pendidikan tingkat institusional, yaitu perencanaan pendidikan yang dilakukan pada tingkat sekolah, institut, atau universitas oleh mereka yang ditunjuk dan diberi wewenang untuk melakukan tugas itu. Misalnya, perencanaan pendidikan yang dilakukan oleh guru, kepala sekolah, dosen, ketua jurusan, dekan, rektor, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada perencanaan nasional, regional, lokal, dan kelembagaan. Untuk perencanaan pendidikan nasional, yaitu mencakup seluruh proses usaha layanan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, yang bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang meliputi seluruh jenjang pendidikan dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, yang diatur dalam sistem pendidikan nasional melalui Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Lalu, perencanaan pendidikan regional, yaitu perencanaan pendidikan yang dibuat dan diberlakukan dalam wilayah regional tertentu, misalnya perencanaan pengembangan layanan pendidikan tingkat provinsi dan kabupaten atau kota yang menyangkut seluruh jenis layanan pendidikan di semua jenjang untuk daerah atau provinsi tertentu. Selanjutnya, perencanaan pendidikan lokal adalah perencanaan pendidikan yang mencakup berbagai kegiatan untuk kota atau kabupaten atau kecamatan. Lalu, perencanaan pendidikan kelembagaan, yaitu perencanaan pendidikan mencakup satu institusi atau lembaga pendidikan tertentu, misalnya perencanaan pengembangan layanan pendidikan sekolah menengah atas. Yang ketiga, perencanaan terpadu, komprehensif, dan strategis. Perencanaan pendidikan komprehensif yaitu perencanaan pendidikan yang disusun secara sistematik, rasional, objektif, yang menyangkut keseluruhan konsep penting dalam layanan pendidikan, sehingga perencanaan itu memberikan suatu pemahaman yang lengkap atau sempurna tentang apa dan bagaimana memberikan layanan pendidikan yang berkualitas. Selanjutnya, perencanaan pendidikan strategis, yaitu perencanaan pendidikan yang mengandung pokok-pokok perencanaan untuk menjawab persoalan atau opini atau isu mutakhir yang dihadapi oleh dunia pendidikan. Misalnya, persoalan yang dihadapi dunia pendidikan sekarang adalah masalah rendahnya kualitas guru. Yang keempat, ada perencanaan rasional dan transaksional. Perencanaan pendidikan rasional atau systematic planning, yaitu perencanaan pendidikan yang memilih jaringan yang kuat untuk menghubungkan antara perencanaan dengan implementasi dari perencanaan dalam suatu program. Yang kelima, perencanaan strategik dan koordinatif.
Perencanaan strategik adalah perencanaan yang lebih general dengan jangka waktu yang relatif panjang dengan mempertimbangkan berbagai kompleksitas pada suatu sistem. Perencanaan koordinatif yaitu perencanaan yang bertujuan untuk mengarahkan jalannya pelaksanaan sehingga tujuan yang akan dicapai dapat dicapai secara efektif dan efisien. Adapun tujuan perencanaan pendidikan adalah untuk menentukan arah kebijakan pendidikan yang akan diterapkan, menyusun program dan kegiatan pendidikan yang sesuai dengan visi misi pendidikan, serta menetapkan sasaran dan target pendidikan yang akan dicapai. Dan tujuan pendidikan juga berkaitan dengan upaya meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan, serta memperluas akses terhadap pendidikan yang lebih merata, karena perencanaan pendidikan adalah proses yang terus-menerus dan berintegrasi dengan kebijakan pendidikan yang lebih luas. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, perencanaan pendidikan harus mempertimbangkan berbagai faktor, seperti sumber daya yang tersedia, kebutuhan siswa, dan kebijakan pendidikan yang berlaku. Perencanaan pendidikan juga harus memperlihatkan prinsip-prinsip yang memadukan pembelajaran seperti keadilan, keberlanjutan, dan inklusivitas. Nah, selain tujuan, ada juga manfaat perencanaan pendidikan. Yang pertama, menjadi landasan pengembangan kurikulum. Perencanaan pendidikan menjadi dasar untuk mengembangkan kurikulum yang relevan dengan tujuan dan visi pendidikan. Yang kedua, memastikan pengalokasian sumber daya yang efektif. Yang ketiga, membantu guru menjadi lebih efektif. Selanjutnya, menjamin tercapainya tujuan pendidikan. Perencanaan pendidikan menjamin agar tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan tingkat kepastian yang tinggi. Yang selanjutnya, membuka wawasan. Selanjutnya, mencegah salah mengambil jurusan. Perencanaan pendidikan mencegah remaja agar tidak salah mengambil jurusan. Selanjutnya, meminimalkan kegiatan yang tidak produktif. Lalu, berbagai perencanaan pendidikan. Pengelompokan perencanaan pendidikan menjadi beberapa kategori dapat dijelaskan dari ruang lingkupnya, jangka waktunya, sifatnya, wewenang pembuatnya, sektor dan regional, objek yang direncanakan, dan menurut tingkatannya. Yang pertama, perencanaan makro, meso, dan mikro. Yang kedua, perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Yang ketiga, perencanaan kualitatif dan kuantitatif. Yang keempat, perencanaan sektoral dan regional. Yang kelima, perencanaan sentralisasi dan desentralisasi. Yang keenam, perencanaan rutin dan pembangunan. Yang ketujuh, perencanaan tingkat pusat, provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, desa atau kelurahan, dan sekolah. Yang kedelapan, perencanaan nasional, regional, lokal, dan kelembagaan. Yang kesembilan, perencanaan terpadu, komprehensif, dan strategis. Yang kesepuluh, perencanaan rasional dan transaksional. Yang kesebelas, perencanaan strategik dan koordinatif. Dan yang terakhir, perencanaan strategis, taktis, dan teknis. Nah, selanjutnya ada contoh penerapan dalam perencanaan pendidikan. Implementasi perencanaan pendidikan dalam lembaga pendidikan Islam, salah satu bentuk pelaksanaan dari perencanaan pendidikan di Indonesia adalah berkenaan dengan penerapan desentralisasi pendidikan, yaitu manajemen berbasis sekolah atau MBS. Tujuan utama MBS adalah meningkatkan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan. Peningkatan efisiensi diperoleh melalui kekuasaan mengelola sumber daya yang ada, partisipasi masyarakat, dan penyederhanaan birokrasi. Peningkatan mutu diperoleh melalui partisipasi orang tua, kelenturan pengelola sekolah, peningkatan profesionalisme guru, serta hal lain yang dapat menumbuh kembangkan kondisi yang kondusif. Sedangkan pemerataan pendidikan tampak pada tumbuhnya partisipasi masyarakat, terutama peduli terhadap permasalahan pendidikan. Nah, melalui kegiatan MBS itu akan berdampak pada sistem perencanaan pendidikan yang ada di Indonesia. MBS memberikan kewenangan penuh terhadap kepala sekolah dan guru dalam mengatur pendidikan dari pembelajaran, merencanakan, mengorganisasi, mengawasi, serta mengatur sumber daya manusia dan sarana lainnya dalam rangka membantu proses pembelajaran yang sesuai tujuan sekolah. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.